Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembelajaran kimia kali ini kita belajar perkembangan teori atom, konfigurasi elektron, dan mekanika kuantum. Pertama, kita pelajari dulu model atom. Atom tidak tampak, tetapi adanya atom dapat kita rasakan adanya. Benda atau zat adalah kumpulan dari atom-atom sehingga berwujud benda. Atom pertama kali dikemukakan oleh Leucippus dan Democritus. Leucippus dan Democritus 300 tahun sebelum Masehi berpendapat apabila benda dibelah terus-menerus, maka akan diperoleh benda yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Olehnya disebut atom. Atom berasal dari kata a dan tomos. A artinya tidak, tomos artinya dibelah. Jadi atom merupakan partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibelah menjadi dua bagian atau lebih. Nah, menurut model atom Dalton tahun 1805, berdasarkan hukum kekekalan massa dari Lavoisier, menurutnya bahwa unsur disusun oleh partikel-partikel sangat kecil yang tidak dapat dihancurkan dan dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut atom. Atom-atom dapat berikatan satu dengan lainnya, membentuk unsur atau senyawa. Menurut Dalton, atom berbentuk bola kejal dan keras. Seperti ini model atom dari Dalton. Kemudian yang kedua, model atom Thomson tahun 1897. Menurut Thomson, atom berbentuk bola. Pada permukaannya tersebar merata muatan positif dan muatan negatif. Bentuknya seperti jambu biji yang dikuliti, seperti roti kismis. Seperti ini model atom Thomson. Kemudian model atom Rutherford tahun 1911 atau 1911. Menurut Rutherford, yaitu melalui percobaan penghamburan sinar alfa, Rutherford mengemukakan bahwa atom seperti bola kosong, tetapi di tengahnya terdapat inti yang bermuatan positif. Ya, agar bersifat netral, maka harus ada elektron bermuatan negatif. Ini mengelilingi intinya. Ya, ukuran diameter atom sama dengan 10 pangkat negatif 8 cm. Kemudian ukuran inti atom sama dengan 10 pangkat negatif 13 cm. Kemudian menurut model atom Niels Bohr, model ini didasarkan pada hasil analisis spektrum hidrogen yang menunjukkan peredaran elektron dalam mengelilingi inti pada lintasan yang tetap. Ini berarti elektron tidak kehilangan energi. Ya, ini spektrum kontinu atom hidrogen. Pada dasarnya, model atom Bohr adalah sebagai berikut. 1. Elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu. 2. Elektron dalam mengelilingi inti tidak kehilangan energi. 3. Lintasan elektron disebut kulit atom yang menyatakan bilangan kuantum. N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dan diberi lambang K, L, M, N, dan seterusnya. 4. Tiap-tiap kulit atom memiliki energi yang berbeda-beda. Semakin tinggi harga N, semakin tinggi pula energinya. 5. Elektron dapat berpindah dari kulit yang energinya rendah ke yang lebih tinggi dengan menyerap energi.
Tetapi jika pindah dari kulit yang energinya tinggi ke yang energinya rendah, akan memancarkan energi. Kita perhatikan atom Bohr membuat atau menunjukkan bahwa elektron di dalam atom hanya beredar pada lintasan ini, ya, dengan tingkat energi tertentu. Jadi kulit K adalah kulit 1, kulit L kulit yang kedua, kulit M kulit yang ketiga, kulit N kulit yang keempat. Kulit ini, ya, adalah merupakan lingkaran ini. Ya, jadi dalam lingkaran ini ada jari-jari atom atau jarak dari inti atom ke kulit atom. Itulah yang ditandai dengan N. Kemudian kelebihan dari model atom Bohr yaitu bahwa Bohr ini dapat menerangkan terjadinya ikatan kimia serta bentuk molekul. Banyaknya elektron maksimum dalam kulit atom dirumuskannya 2n pangkat 2. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kulit K, L, M, N, dan seterusnya, masing-masing harga N 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kulit K mempunyai elektron maksimum 2n pangkat 2. Jadi kalau K berarti kulit 1, berarti N pangkat 2, yaitu 2 kali 1 sama dengan 2. Jika di kulit L berarti harga N-nya 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 2 kali 4 sama dengan 8 dan seterusnya. Ya. Ini digambarkan elektronnya itu. Pada kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8, kulit ketiga 18. Ya, menurutnya ya seperti ini. Kalau menurut Niels Bohr per kulit, susunan elektronnya itu per kulit. Jika atom karbon mempunyai 6 elektron, digambar susunan elektronnya sebagai berikut. Di kulit K, ini 2 elektron, di kulit L 4 elektron. Ya. Kenapa 4 elektron? Karena di kulit di kulit K sama dengan 2. Di kulit L terpaksa harus 4 supaya sama dengan 6 elektron. Jadi ditulis atom C, ditulis konfigurasinya atom C ya 2, 4. Inilah menurut Niels Bohr. Kemudian model atom konfigurasi model atom mekanika kuantum. Ya. Pada tahun 1926, Schrödinger itu mengajukan suatu persamaan, ini disebut persamaan gelombang Schrödinger, untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom. Dalam teori mekanika kuantum, posisi elektron tidak dipastikan. Hal yang dapat dikatakan tentang posisi elektron adalah peluang menemukan elektron pada titik dalam ruang di sekitar inti. Istilah lain untuk menyatakan peluang menemukan elektron adalah densitas elektron. Kemudian model atom mekanika kuantum. Ya, dari ilmuwan yang lainnya, satu Max Planck tahun 1990 mengajukan gagasan bahwa radiasi elektromagnetik bersifat diskrit. Artinya, suatu benda hanya dapat memancarkan dan menyerap radiasi elektromagnetik dalam ukuran atau paket-paket kecil dengan nilai tertentu. Paket energi itu disebut kuantum. Kuanta untuk bentuk jamaknya. Menurut energi dalam suatu paket, satu kuantum atau satu foton. Ya. Jadi
energi itu atau dilambangkan dengan E sama dengan H dikali F. Atau E sama dengan H kali C dibagi panjang gelombang. Ya, dengan E sama dengan energi radiasi H tetapan Planck. Besarnya 6,63 kali 10 pangkat negatif 24 Joule. Kemudian menurut Louis de Broglie, seorang ahli fisika dari Prancis mengemukakan gagasannya tentang gelombang materi. Kalau cahaya memiliki sifat partikel, maka partikel juga memiliki sifat gelombang. Menurut de Broglie, gerakan partikel mempunyai ciri-ciri gelombang. Sifat gelombang dari partikel tersebut dinyatakan dalam persamaan panjang gelombang sama dengan tetapan Planck dibagi massa partikel dikali kecepatan partikel. Kemudian menurut ajas ketidakpastian Werner Heisenberg, menurutnya tidak mungkin menentukan posisi dan momentum elektron secara bersamaan dengan ketelitian tinggi. Ya. Heisenberg merumuskan hubungan ketidakpastian momentum sebagai berikut, yaitu delta X kali delta P lebih besar dari H/4 Pi. Delta P itu ketidakpastian momentum, yaitu sama juga dengan delta M kali V. Ya. Delta massa dikali kecepatan. Delta X itu sama dengan ketidakpastian posisi. Kemudian bagian C, konfigurasi elektron dan elektron valensi. Sebelumnya tadi kita sudah mempelajari nomor kulit 1 dinamakan K. Jumlah elektronnya maksimumnya 2. Ya. Kemudian dari rumus itu tadi 2N pangkat 2 itu kita temukan bahwa di kulit 2 atau L maksimum 8. Di kulit ketiga atau M maksimum 18. Kulit 4 atau N maksimum 32. Kulit kelima atau O maksimum 50. Kemudian ini nama kulitnya, kemudian ini subkulit. Ada 4 subkulit, S, P, D, dan F. Jumlah elektron maksimum pada subkulit S sama dengan 2. Subkulit P sama dengan 6. Subkulit D sama dengan 10. Subkulit F sama dengan 14. Nah, aturan-aturan untuk menentukan konfigurasi elektron itu, yaitu menurut ajas Aufbau, menyatakan bahwa pengisian orbital dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya, ini digambarkan seperti ini. Jadi, urutan tingkat energinya dari 1S dulu, yaitu kulit 1, kemudian subkulit 1, yaitu di S. Dari 1S, jadi kalau dia mulai dari yang terkecil, seperti ini, ya, berarti dari 1S, pangkatnya 2, jadi 1S2 langsung ke 2S, 2S2 langsung ke 3, ke 2P, 2P 6. Langsung ke 3S, 3S 2. Jadi dipangkatkan 2-nya dan seterusnya. Ya, ini urutannya. Ya. Nah, kemudian ajas Hahn, menurut Hahn, pada pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama, yaitu orbital-orbital dalam subkulit, ya, subkulit ini tadi, mula-mula elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel.
baru kemudian berpasangan. Nanti kita pelajari di sini. Ya. Ini catatan dalam penulisan konfigurasi elektron. Ya, penulisan konfigurasi elektron secara panjang atau sesuai aturan Bock-Bau, Aufbau, dan kedua penulisan konfigurasi elektron dengan lambang atom gas mulia. Nah, gas mulia itu ada pada golongan 8A, ini unsurnya helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Disimbolkan seperti ini, ya. Kemudian nomor atom helium 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, radon 86. Konfigurasi elektron untuk helium, ya, secara panjang seperti ini. 1s2. Jadi 2 ini adalah nomor atomnya atau elektronnya tadi. Kemudian 2s2. Dari sini lanjutkan ke sini. 1s2, 2s2, 2p6. Jumlahnya ini semua jadi 10. Kemudian supaya sampai 18 dilanjutkan 2p6, 3s2, 3p6 jumlahnya 18. Dari 3p6 ke 4s2, 4p6 jumlahnya 36. Kemudian tambah lagi 5s2, 5p6 yaitu 54. Dan turun 6s2, 6p6 jumlahnya 86. Nanti masih dari sini, ini adalah merupakan singkatan, ya, masih ada lagi dia nanti melewati 3D, yaitu dari sini tadi, sesuai aturan ini, ya, sesuai ini, sampai dia jumlahnya, jadi harus dilewati ini, ya, mengikuti ini, jadi ini harus bisa dibuat sendiri, mengikuti, ya, supaya dapat nanti sampai dia 86. Baik, kita contohkan, ya. Ini contohnya natrium. Z-nya atau nomor atomnya 11. Kalau menurut Aufbau seperti ini. 1s2, 2s2, ya. Jadi di atasnya S itu 2. Kemudian lanjut 2p6, 3s, ya, sampai di sini 10. Berarti sisanya ini 3s1. Ya. Nah, kemudian kalau skandium atau nomor atomnya 21. Ini diikuti terus sampai, ya, ini sampai jumlahnya itu 21. Jadi dia mengikuti aturan ini dari sini. Diikuti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p6. Jadi dari 3p6 tidak ke 3D, tapi ke 4s1. Itu tadi untuk skandium ini. Nomor 21 ini. Nah, bagaimana caranya untuk membuat konfigurasi elektron gas mulia? Ya, nomor atomnya tadi 11. Berarti kita membuat nih 11 sampai neon itu kan di sini 10. 10. Kurang berapa lagi supaya 11? Kurang 1. Berarti tambah ke tingkat ini 3s1. Ini ke sini dia. Ya, sampai di sini kan 10. Ya, baru tambah 1. Jadi 3s1. Jadi kita potong di sini. Nah, bagaimana kalau SC21? Ya, sampai di sini 18. 18 baru sebelumnya ke 3D dulu.
Ya, jadi mengikuti ini. Ini harus bisa. Ya, 3D dulu. Ini. Ya. Ini ya. 4S, kemudian dari 4S ke 3D. Ya. Jadi sampai di sini 4S2 itu kan tadi 20. Berarti masuk ini. Ya, walaupun ditulis di sini 3D1, tapi 4S2 dulu diisi penuh. Baru ke sini 1. Jadi menulisnya boleh seperti ini, tapi diisi dulu 4S2. Kemudian materi elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron yang dapat digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Kemudian ada kulit valensi. Ya. Jadi kalau dia golongan utama dalam sistem periodik itu Ns dan Ps. Ya. Kemudian golongan transisi N dikurang 1. N itu tadi kita sudah pelajari, yaitu nomor kulitnya. Ya, nomor kulitnya. N dikurang 1, subkulit B, dan NS. Nah, contohnya, kulit valensi dan jumlah elektron valensi dari Cl. Cl tadi Z-nya nomor atomnya sama dengan 17. Akan menulis konfigurasi elektron Cl, kita mulai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ini pangkat 2 ini, 3p5, sampai 2p6, 10. Berapa lagi supaya 17? Tambahkan, lanjutkan. 3s, dipangkatkan 2-nya, jadi 2 tambah 5, 2 ini tambah 5, ini sama dengan 7. Jadi kalau cara pendek menjadi diambil dari Ne. Ne tadi 10. 10 tambah 2 tambah 5. Ya, sama dengan 17. Nah, kulit valensinya itu yaitu kulit terluar. Kulit terluarnya siapa? Nomor 3 kulit terluarnya. Di subkulit S dan subkulit P. 3S dan 3P. Kulit valensi. Elektron valensinya, elektron terluarnya. Ini pangkatnya nih. 2 tambah 5. Sama dengan 7. Ya. Dengan menambah latihan-latihan dari LKPD dan dari buku, maka anak-anak akan lebih memahami soal-soal atau bisa menjawab soal-soal untuk selanjutnya. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Selamat siang.